sebenarnya kita di dalam ini diundang oleh penyidik untuk memberikan informasi kepastian hukum, karena dari kemarin saya terus menanyakan kepada penyidik, ini kasus gimana, kenapa digantung dari saya kan. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita sama-sama lihat 220 KUHP ya, cepat dengan, ya yang baru-baru terjadi di Jawa Barat kemarin, itu orang biasa, masyarakat sipil, tetapi tidak sampai 1 bulan langsung dijadikan tersangka. Betul. Terus apa bedanya sama Baim? Setahu saya Baim juga masyarakat sipil gitu loh, bukan orang pejabat dan lain-lain gitu kan. Nah, singkat ceritanya kita datang hari ini mengkonfirmasi gimana perkembangan, itulah kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah sangat baik menurut kita, dan juga ini menjawab semua pertanyaan orang, apakah bang damai dan lain-lain. Sampai saat ini kita tetap pada komitmen kita tidak berdamai, dan kalau bicara bocoran, kalau bocoran itu kemungkinan dalam satu minggu ke depan seperti itu. Tinggal lagi proses bahasa penyidikannya itu tadi, penyiapan berkas ya, dan rilis untuk dijadikan atau disampaikan ke publik seperti itu. Tapi sebelumnya ada niatan nggak sih dari Bang sendiri komunikasi ya pada Bang? Komunikasi untuk melakukan perdamaian begitu maksudnya. Untuk mediasi sebenarnya ada bahasa untuk ketemu atau bermediasi ya, tetapi dalam hal ini yang kita lihat dari terlapor ya, sepertinya ingin fight ya, fight di ranah hukum. Jadi kita pun menutup untuk ketemu ataupun mediasi seperti itu. Ancaman kita komit ya di awal, bagaimanapun ini buktinya sudah sangat cukup. Jadi bukan masalah mengenai mau atau tidak perdamaian, tapi ini masalah komitmen ya untuk kebenaran hukum yang tadi kami sampaikan, bahwa yang salah ya tetap salah, dan ke depan menjadi pembelajaran berharga untuk di masyarakat, terkhusus untuk para konten kreator. Pembelajaran apa sih Bang khususnya nih buat yang di luar sana supaya bisa memetik dari yang sudah dilakukan oleh Abang? Iya, pembelajarannya pastinya kita harus pinter ya memilah mana yang sebenarnya menjadi hiburan, edukasi. Ya, menjadi pertanyaan edukasinya itu di mana sih itu? Ya, itu sudah merupakan suatu kejahatan. Kenapa? Itu ada nomor register ya Bang. Itu ada nomor register. Itu terdetek dia secara IT di dalam kepolisian, itu tuh terdetek. Ya, berarti yang dilecehkan, yang direndahkan itu dalam instansi kepolisian, dan juga masyarakat harus bijak di dalam memilih konten. Karena apa? Ini bukan untuk mainan. Ya, ini adalah pejabat penegak hukum. Itu yang menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Berarti termasuk pelecehan juga terhadap institusi polisi ya? Kalau pelecehan seperti ya kita fokus ke pasal 27 ayat 3 termasuk ya Bang ya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja, mereka ini berdua dengan sengaja melakukan, dan sebenarnya sudah tahu resikonya, tapi tetap melakukan. Makanya kita menyampaikan bahwa tidak hanya institusi kepolisian sebenarnya, tapi dalam sistem peradilan pidana, bahwa kepolisian adalah gerbang awal sebelum masuk ke proses selanjutnya. Makanya kita menyampaikan di awal tetap harus kita mendengar dulu nih, bahwa akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Jadi buat rekan-rekan semuanya, sebenarnya tujuan kita membocorkan ini adalah agar Polres Jakarta Selatan komitmen dengan omongan mereka sama kita. Jadi jangan hanya kita yang mengawal, rekan-rekan media juga harus mengawal kasus ini. Kenapa? Karena jangan sampai ada tumpang tindih di situ. Begitu. Saya hanya tidak terima ketika 220 KUHP yang lain tidak sampai 1 bulan ditangkap, ini kok lama ya? Langsung dijadikan tersangka. Kenapa ini tidak seperti itu? Kalau kita bicara unsur, pasal, bukti apalagi yang kurang? Menurut saya sudah sangat cukup begitu. Makanya saya memberitahu bocoran ini agar sama-sama kita kawal. Jangan hanya membocorkan info ini ke saya dan Bang Dosma, tetapi semua orang harus tahu perkembangan kasus ini. Seperti itu. Ini menjawab semua pertanyaan kalian pansos atau apa. Menurut saya di sini kita tidak ada kepentingan ya. Kita bertindak sebagai pelapor ya, dan kita melihat fakta hukum yang ada. Jadi tidak ada yang dibuat-buat di sini.